Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Singkat, mengingat waktu yang kami hormati seluruh yang hadir, baik dari SMS atau dari jamaah atau dari instansi pemerintah, tanpa kecuali abu, abi, abah, abun, abati, belum, walid, walidi, belum, dan yang tuan guru, bentamahli ketala, dan seluruhnya. Nyan Banjarulun tuan, saya angkat salut. Bukan saya angkat salut biasa apa-apa. Hari ini berbicara singkat, padat. Saya minta waktu sesingkat-singkatnya, hanya 2 jam cukup. Hanya 5 menit pun dah pegah ini. Lung pegah bahasa bagi telefon lun tang til hai jim jo te untuk kena baru kun betep du kadi tu orang Aceh enggak usah dilawan Aceh. Ingin saya sampaikan hari ini harus kita jawab semua. Yang jawab tentu bukan saya, Rasulullah biar menjawabnya. Kalau saya tidak bisa menjawab, pertanyaan besar, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan bertanggung jawab tentang kosongnya jamaah masjid-masjid seluruh Aceh? Kalau saya jalan dari Sumatera Utara Medan sampai ke Melabuh, lewat Banda Aceh ke selatan, belum ada sejarah provinsi yang lebih besar-besar masjid dan tinggi dan agung dan luas menjadi kebanggaan melebihi masjid-masjid di Aceh. Hampir belum ada. Sampai ke Jawa saya juga ikut. Kemana-mana seluruh Indonesia, masjid Aceh, masjid yang betul-betul megah, bangunannya tinggi, tanahnya luas, dan subhanallah, tapi sayang beribu sayang, di saat kalau mau lihat salat subuh di masjid itu, persis seperti yang disampaikan oleh Abu Asnawi, tukang bang galau ibu dia, muadzin saja belum ada. Kemudian masjid-masjid pada kosong. Hanya masjid di Aceh digunakan untuk salat Jumat saja. Pertanyaannya, siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa yang akan bertanggung jawab? Jawaban saya sebelum Rasulullah menjawabnya lewat hadis-hadis yang sahih, saya menjawab dulu. Deng bekang di ke Allah akhirat lapor. Deng bekang di ke Allah. Mana Pak Bayu Permana? Terima kasih Pak. Mana? Oh ini kecil banget orangnya, susah. Selamat datang Pak. Kami bangga Bapak bersama kami. Kalau Bapak mendengar kalimat deng bekeng, kalau nggak tahu ada Abu Asnawi yang terjemah. Deng bekeng langsung terjemah berdiri kuat-kuat. Nyalam pagi terjemah. Deng bekang di ke Allah, persiapkan jiwa ragamu untuk berdiri tegak di depan Allah
di saat Allah bertanya, kenapa masjid-masjid di Aceh kosong salat berjamaah? Jawab di hadapan Allah nanti. Sebelum menjawab itu, lihat Rasulullah, panutan kita, uswah kita, qudwah kita dalam menata hidup salat berjamaah. Hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan statement, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, walladzi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, laqad hamamtu an amura bihatabin, saya rencana mengumpulkan kayu bakar di depan masjid, fayuhtab, dan dibakar kayu bakar itu. Nyodehemnya kan karena aku pikir memang ka suka paro necok ju pajalom lo mukem nyo kan uronyo nyekan nek munyo kalung tanyang nisur merame pe jalung pegahnyo jelas neken beraya bacu jelas. Kumpulkan kayu bakar rencana Rasulullah di depan masjid, dan beliau meminta sahabatnya untuk membakar jadi bara api besar di depan masjid. Tsumma amura bis shalah, kemudian di saat datang waktu salat, fayu'dzanu laha, tolong azan untuk salat berjamaah. Ini bukan salat Jumat. Bukan salat Jumat. Azan. Tsumma amura rajulan, kemudian diambil satu orang yang bisa menjadi imam, faya umman nasa, silakan jadi imam. Summa, kemudian Rasulullah tidak seikut berjamaah, ukhalifa ila rijal, keluar masjid ke lorong-lorong memeriksa siapa yang tidak salat berjamaah di saat di masjid dilakukan salat berjamaah. Ini Rasulullah yang berbicara. Kalau beliau dapat, fa uharriqa alaihim buyutahum, demi Allah rumahnya saya bakar, orang-orangnya saya bakar. Pertanyaannya, masih ragu dengan salat berjamaah di masjid? Yang kopi beklam ke? Saya akan bakar orang-orang yang tidak salat berjamaah di masjid. Kira-kira kalau Rasulullah masih hidup sekarang, berapa persen yang akan dibakar? Talelun. Perasaan prediksi saya, Pak Bayu, maaf, prediksi talelun. Bek menan hai. Bandung-bandung YouTube, bek menan hai. Bek gasa-gasa. Perasaan saya hanya 5% orang Aceh yang tidak dibakar oleh Rasulullah. Hanbate, coba perhitungkan berapa orang yang salat berjamaah subuh saja. Enggak ada. Yang aneh ben ajaib, saya enggak tahu ilmu dari mana. Seorang ustadz berkoar-koar di luar, ceramahnya kemana-mana. Nyok kami mau perang, mau bagus nyok perang. Nyok long siap wow tanpa tiket. Saya terus terang berkoar-koar kemana-mana, ceramah maulid, ceramah ini, ceramah sana. Tapi demi Allah, ustadz itu belum pernah saya lihat di masjid dia salat, padahal rumahnya at peringkut ji. Peringkut apa itu? At peringkut ji. Tahu dengan kikitong tu apa? Gak ada bahasa Aceh aku sama. Sejengkal dari rumah dia sudah masjid. Berani salat di rumah? Saya tanya, Anda ustaz siapa? Anda belajar dari mana? Apakah Anda enggak baca hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, orang tidak salat berjamaah di masjid, sedangkan masjid sedang dilaksanakan berjamaah, Anda di luar, tidak ada alasan. Anda
Maaf, kata Rasulullah akan dibakar anda dan rumah-rumahmu. Masih ragu. Nyan di ustaz. Ada banyak, tidak sedikit. Makanya saya katakan SMS ini adalah kalau boleh, kalau saya gubernur, kalau saya, tapi pada kenamin hanya mungkin. Yang dengar amin, apa mungkin leh. Menyok Kementerian Agama je. Pakan asam penting nak pun ia mentang kaji menteri dia. Sama syarat-syarat jadi wakil presiden, syarat jadi menteri, iem. Ulang. Satu, kalau begitu saya mengajak perkecilkan kemarahan Rasulullah. Jangan anda memanggil kemarahan Rasulullah. Orang yang tidak salat berjamaah di masjid sedangkan memungkinkan dia lakukan, orang itu sebenarnya hukumannya orangnya dan rumahnya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis itu sahih. Belum tanya ngilai, yang pun tahu. Jelas. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf, konglomerat sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan begini di dalam Sunan Ibnu Majah, kata beliau, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Menyo dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nyokan yusalluna ala saffil awal. Allah dan malaikat-malaikat Allah gemeselawat, Allah yang meselawat dan malaikat Allah kepada jamaah masjid yang di saf pertama. Jangan tersinggung kalau anda dapat saf yang kedua. Sedangkan saf kedua saja hampir tidak dapat secara hadis sahih ini, apalagi yang safnya di belakang, apalagi memang hanase. Di mana? Oh, parkirkan tengah gewat kopi. Jawabannya maaf. Keberkahan kita dalam hidup demi Allah adalah berada di dalam salat berjamaah. Barang siapa yang jarang salat berjamaah, imannya saya yakin hampir-hampir hilang atau tipis. Tidak percaya? Dengar lagi, saya akan menyatakan dalam hadis yang lain. Kalau orang tahu bagaimana azan salat, ini Ibnu Hibban yang meriwayatkan hadis. Kalau anda tahu bahwa salat itu penting, lau ya'lamun nasu ma fin nida wa fis saffil awal. Kalau kita semua tahu betapa indah dan besarnya pahala di saf pertama itu dan di azan itu, tsumma la yajidu, kemudian begitu kita masuk masjid, saf pertama sudah penuh. Pengumuman dari SMS mengatakan, siapa yang mau masuk pertama harus bayar 100.000. 100.000, 500 anda bayar. 500 1 juta anda bayar. Yang penting aku masuk saf pertama. Kenapa? Karena kalau setelah kita salat saf pertama, setelah kita mendengar Allah dan malaikat berselawat kepada orang saf pertama, pulang dari masjid meninggal dunia, baru saja selawat dari Allah kita terima. Baru saja selawat dari malaikat kita terima. Meninggal dunia, siapa yang mengatakan di luar surga? Demi Allah tidak mungkin di luar surga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala as-saffil awal. Allah dan malaikat berselawat kepada orang-orang saf pertama. Meninggal dunia, masihkah kita ragu masuk surga? Bandingkan masjid dikumandangkan azan, di salat, dikatanya muat lagi gasing putus talau. Gimana terjemah gasing putus talau?
gangsing putus tadinya ke hana ketapa yang pegah dan tepa yang dengar nampak. Walau ya'lamun, ujung hadis itu, walau ya'lamuna ma fil atama was subhi la atauhuma walau habwan. Andai kata kalau kita tahu fadilah salat berjamaah termasuk salat subuh itu sendiri, maaf, orang di rumah sakit yang sedang diopname, orang di rumah sakit yang sedang tidak bisa jalan, diminta kepada keluarganya untuk digotong ke masjid untuk salat berjamaah sebelum dia meninggal dunia. Begini, biasa kita kalau sehat datang ke masjid, begitu sakit, coba jawab, begitu sakit tidak datang. Tidak datang. Kenapa? Karena mau rencana kita meninggal dunia tanpa salat kan? Ada rencana mau meninggal dunia tanpa ibadah. Ada rencana meninggal dunia tanpa berjamaah. Apalagi maafkan saya, orang-orang yang agak berada, orang-orang yang berada, yaitu namanya beruang. Apalagi beruang, orang-orang yang beruang. Ingat pekah beruang kan himai dawana. Kepuatan tairinya. Beruang, orang-orang yang kaya. Langsung masuk rumah sakit opname. Carinya apa? Enggak mau yang kelas 3. Kelas 2 kagak mau. Kelas 1 kagak mau. Maunya VIP. Enggak. VIP enggak. VIP. Apa yang ada dalamnya? Pertama, azan enggak kedengaran. Suara TV di dalam. Suara TV iklan. Paha yang sebenarnya dia terbuka di rumah dibuka untuk dia. Dia sebelum meninggal dunia nonton TV sepuas-puasnya. Sebelum meninggal dunia nonton TV sepuas-puasnya. Sebelum meninggal dunia dia tidak ada yang tuntun. Padahal di rumahnya ada tukang kebun dibayar 3 juta sebulan. Ada sopirnya dibayar 3 juta sebulan. Ada ini, semuanya ada. Sampai tukang gesak bajai leher juta sebulan. Yang enggak ada di VIP itu adalah ulama yang menata salatnya. Makanya orang sakit, orang-orang beruang. Rata-rata, ini bukan semuanya ya. Rata-rata enggak salat zuhur, enggak salat asar, enggak salat maghrib. Kenapa? Kenu Aceh jarum gantung. Apa jarum gantung? Impus. Bukan impus, jarum gantung. Bahasa Aceh. Impus alasannya, jawabannya. Berarti Anda mau mati menghadap Allah tanpa ibadah. Mau mati menghadap Allah tanpa salat. Mau mati menghadap Allah tanpa yang menuntun. Padahal uang Anda mau kemana? Ambil orang tukang kebun pecat. 3 juta kasih sama kedrone baik. Kasih ke SMS, kata orang SMS, tolong kata Anda giliran datang ke rumah sakit, Anda jadi imam, dia lagi tidur di atas ranjang pesakit, Anda jadi imam salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berdoa pakai bahasa Aceh karena dia tidak bisa bahasa Arab. Soalnya hangkli. Bukan purik kan ibu dan dalun. Oke. Kalau ada orang yang menuntun di dalam kamar kita ini, maaf ya, tidak bisa berbicara lagi, cuma bisa mendengar. Orang beruang tadi orang kaya. Hanya dia karena ada uang dia salah gunakan, dihadirkan ulama untuk menata selama dia sakit. Berjamaah 24 jam. Setelah berjamaah dia baca begini doa. Ya Allah, tolong yang sakit dengar dan ucapkan. Dia nggak bisa mengucapkan, bisa mendengar dan dengan hati. Ya Allah,
Bertahun-tahun engkau berikan aku sehat. Dia amin. Sekarang engkau telah memberikan penyakit. Yang aku mohon kepadamu, ya Allah, bukakan pintu kepadaku, pintu kesehatan. Kembalikan kesehatanku, ya Allah. Dia mulai menangis. Terus dia bisik, ya Allah, kalau selama ini aku berdosa, ampunilah dosaku. Orang itu menangis. Kita sadari orang yang sakit itu sampai dia sadar. Setelah keluar dari rumah sakit, mudah-mudahan sehat, dia akan masuk ke masjid beribadah. Kenapa selama ini pulang rumah sakit belum ada yang ibadah? Jawabannya karena menata rumah sakit salah. Rumah sakit hanya perawat, di perawatnya petani semayang, kengkasan natbat cantik beutna. Izin berbicara. Maka saya katakan bapak-bapak yang punya uang sekarang bergabung dengan SMS, tidak boleh tidak beribadah dan tidak boleh tidak salat berjamaah sehari semalam 5 waktu. Jangan kita mendaftarkan diri salah satu orang yang harus dibakar rumah kita dan salah satu orang yang harus dibakar kita dan rumah kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersalat berjamaah. Maka saya tanya sekarang, dari mana mazhab apa? Udah kamu mulai serang. Nyobola masuk gang. Mazhab yang mana? Mazhab yang apa Anda ikuti selama ini? Tengku yang mana Anda ikuti selama ini? Yang selama ini jarang ke masjid. Tengku dah yang pegahnya. Nyau hadi. Ni kalian tu dengar baik-baik. Imam Nafi' itu adalah Imam Nafi' itu adalah tabi'in. Mendengar hadis bahasa ini dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar begini, kunna idza dengar SMS dengar. Kunna idza faqadnal insana, kalau kami dalam jamaah ada satu orang yang tidak salat subuh. Waktu SMS kita lihat, ini tengkunya hana teruk ke? Bapak ini enggak datang. Bapak ini enggak hadir. Idza faqadnal insan fi salatis subuh, nyok kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wal isya, dan tidak ada dalam saf salat isya. Asa'na bihi dzan, kami semua jamaah berburuk sangka kepada orang itu. Pakai kipas di sana. Nu kalau mudah, banyak kursi gede. Bejo tak nak pindah. Nu tarik ju. Kaji nak bejo tak. Nyok kastrio. Hanapua denging, hanapu depeh perwut na. Hanong pelih. Ye, bak budi katok gene krem kereta hanapun tulis kali kaji hai. Gene pegah apa kaji piyo. Dengar. Nyam kalau pegah puno ketua lur. Nafi' tabi'in, ulama besar. Kalau hadis lewat Imam Nafi', lewat Ibnu Umar, nyan itu adalah silsilah zahabiyah. Nyan hadis hana tolawan. Gadah lewat dari Nafi'. Dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ini kata Ibnu Umar dari Nafi', dari Ibnu Umar, kata Ibnu Umar. Idza faqadnal insana fi salatis subh, kalau dalam salat subuh ada teman kami yang tidak hadir, salat isya juga ada teman kami yang tidak hadir berjamaah, apa kata asa'na bihi zanna, kami berburuk sangka kepada orang itu. Hai manusia, urang lid dunya ya, berburuk sangka. Kalau begitu tidak ada orang yang tidak, kalau ada orang yang tidak hadir salat isya, salat subuh berjamaah, kita berburuk sangka, berdelet dunia. Bukan saya yang ngomong. Siapa? Ibnu Umar. Asa'na bihi dzan, atau sakit. Dalam hadis yang lain, sakit ke? Kalau sakit nggak mungkin nggak hadir ke masjid. Kenapa? Sabda Rasulullah, kalau sakit dia pasti digotong oleh temannya. Orang itu di tengah, temannya sebelah kiri kanan, digotong ke masjid biar meninggal dunia dalam saf salat.
Ini bukan saya yang ngomong. Makanya lu main laptop ini fikir atalung. Demi Allah saya katakan sekali lagi, mau mendapat husnul khatimah, penuh masjid dengan salat berjamaah. Apalagi kalau bisa kita makmurkan SMS, kemana dia pergi ikut. Tolong panitia, ketua panitia saya panggil. Kalau Abu Asrami nggak usah dipanggil, memang di samping. Saya kalau ada di Aceh, setiap ada saya di Aceh, tolong saya di WA. Di mana kita kumpul pagi ini? Siap. Oh, hana ceramah, hana perlay. Udah dengar ceramah lain. Siap. Jika perlu kalau Bapak Bayu Permana ada masih di Aceh, saya siap dengan beliau. Nyok kelekeh Pak, bah. Bukan minta diantar kita berdua, enggak. Siap datang. Betul, demi Allah saya katakan. Kenapa? Karena persoalan salat subuh sangat menentukan akhiratmu. Salat isya berjamaah sangat menentukan akhiratmu. Demi Allah saya bersumpah, tidak akan ada Rasulullah mengucapkan membakar rumah, membakar orang kalau tidak hadir salat berjamaah, kecuali salat berjamaah itu perlu sekali diwujudkan dan tidak boleh ditinggalkan. Ngejawab tiga serentak jelas. Ayah-ayah, mak-mak ngejawab berserentak berhad loteng masjid jelas. Saya ulang sedikit yang saya sampaikan di Arun sebagai penutup. Sebagai penutup. Dengar baik-baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah menawarkan kepada kita, nyo ne kulang ija lam puncong ija ne tamang atau ne kabom ben pelia. Sampai meninggal dunia jangan terpisah kalimat ini dengan Anda. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah. Penutup ya. Pada penutup mangkat beda. Ini penutup nih. Rasulullah SAW berkata, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Mau tidak kalian umatku, saya berikan trik-trik untuk penghampusan dosa. Trik-trik untuk menghapus dosa. Tolong pegang kalimat, khusus yang tua-tua, yang udah lanjut usia. Bukan tua, tidak muda lagi. Ono kem ka bengih gop. Ala adullukum, boleh enggak saya berikan kepada anda ma yamhullahu bihil khataya, yang trik-trik yang dapat menghapuskan dosa kalian. Mau tidak? Kan kata Rasulullah ke sahabat, hai, aku pikir ketak semangat tunggunya, hai, jauh hadiah sabo. Hanali, om kaji, uku. Yang dapat menghapuskan dosa, tanya Rasulullah kepada sahabat. Yang baru, jawaban sahabat, mau, coba jawaban sahabat, nyan baru pak. Mau, bala, mau ya Rasulullah. Qala Rasulullah, puisi geluyung ke kena baju ke Rasulullah. Kata Rasulullah, dengar baik-baik. Pertama, isbaghal wudu. Tolong ambil wudu, wudu salat, tapi bukan ambil wudu sembarangan. Pakai semua sunat-sunat wudhu yang ada di wudhu itu, gunakan. Betul-betul wudhu. Bagaimana betul-betul wudhu? Contoh, buka keran airnya kecil. Itu isbaghul wudhu. Anda cuci tangan dan seterusnya, cuci muka dua tangan begini. Jangan. Jarau likutnya. Yuk kata sumbuat uduk lah.
Coba ulang kembali, lihat wudu sunat-sunatnya. Gunakan itu. Itu salah satu trik yang disampaikan oleh Nabi untuk penghapusan dosa. Jawab serentak. Jelas. Rah kaki, jangan begini. Buka keran. Buka keran. Yang mangat ngen palai tapeh waktu. Kok bengi? Bahkan hanya gosok. Tolong gosok-gosok. Cuci sampai ke betismu. Astagfirullahaladzim. Ben apa bengi lo benga-benga. Yang kedua, trik-trik penghapusan dosa, kasratul khuta ilal masajid. Banyaknya langkahmu ke masjid, bukan ke kedai kopi. Nyah nampelih no. Bentuk oh nah nang kedai kopi. Kalang hadis ke kasratul khuta. Ulang lihat di rona. Banyaknya langkahmu ke masjid. Maka demi Allah, kalau ada yang SMS meninggal dunia, kalau belum pernah absen dalam salat, demi Allah saya katakan, ini termasuk salah satu yang wajib masuk surga tanpa hisab. Amin. Hanan itu lego. Kapal lego. Ulang lagi. Kalau ada orang SMS yang begitu non absen, datang setiap subuh ke masjid, tidak di sini, tidak kemana-mana, tidak pernah absen salat berjamaah, orang itu meninggal dunia. Demi Allah saya bersaksi dari akhirat. Mudah-mudahan kesaksian Allah keputusan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu masuk surga tanpa hisab. Kan pergi saudara nih. Ini emas 24 karat yang hadir ini. Nah pegang, tapi ilong baru ronyo aku jak pergi. Ilong baru ronyo nyalain urusan lain. InsyaAllah lanjutkan. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Kemudian yang selanjutnya. Berapa? Surah 2. Yang pertama tadi. Wudu dengan wudu yang benar. Sampai sunat-sunat jangan lupa. Itu trik untuk penghapusan dosa. Yang kedua. Perbanyak langkah ke masjid. Untuk salat berjamaah. Udah 2. Yang ketiga. Nyo yang hek becu. Menyohek benda pegahli dengku. Wa intizarus salah ba'da salah. Setelah anda salat maghrib di masjid, anda tidak pulang. Kenapa menunggu Isya? Malaikat pada saat itu tidak mau juga keluar, terus membimbingmu dan duduk bersamamu. Lagi ngapain anda? Anda baca Quran silakan, anda zikir silakan, anda dengar ceramah agama silakan. Yang penting setelah salat menunggu salat kedua. Ini salah satu dari 3 yang membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab serentak dengan semangat. Jelas. Kalau itu bisa dilakukan, kalau itu bisa dikerjakan, kalau itu bisa dipertahankan sampai keluar nyawa dari tubuhmu, saya bisa menyaksikan dirimu di hadapan Allah memberi kesaksian, ya Allah, orang ini orang tidak pernah melepaskan salat berjamaah, tidak pernah melepaskan masjid. Maka maaf, long kritik masyarakat je becu. Kahana je don, jeut. Saya kritik. Begitu meninggal dunia, orang yang ke masjid hanya salat Jumat saja. Nyuka bengeh dulu. Ke masjid salat Jumat saja. Pegah ke gob kata sago ngomongin sana ke kemari. Semua orang bangai, yang benar cuma dia doang. Pakai doang. Orang lain semua bangai, nget, tulawa. Yang benar cuma saya. Orang itu pun meninggal dunia. Kata orang imam, Lontanyang Badron Mandum,
Nyo kenya urang jerah kenya urang baik ngan panekeun baik meukeuleuh deui gejau tu masjid tantam yang na gejau roh Jumat pat baik nyan pat baik di mana baiknya Anda sudah mengeluarkan kesaksian palsu. Enggak boleh. Pakiban kagetan yang menaun saud. Ini kan orang baik dikira Allah wa'alam. Gekeun tiga nya situ pura-pura na rumah teh urang yang jak umur masjid cuma Jumat. Long tanya ngiro neuseuh beuh. Nyo kanya orang baik. Nyan mumpu hantu paju hero deui. Geupi cerok deui abeh di pormo. Jawabannya tetap tidak boleh memberi kesaksian kepada orang yang tidak baik untuk mengatakan baik. Anjir. Ilong geng tinyang. Ini baik. Latih don. Hantu bukan lain di masjid. Buat apa? Maaf. Ingat kalimat. Yang ada mujud takun. Ini orang baik takun. Nyan calon gedut lima laik dia di Nabi Muhammad. Karena hendak jak masjid. Jawabannya tidak boleh memberi kesaksian. Kalau Anda mau mengatakan karena Anda kenal sekali dengan orang itu, dia memang orang baik, Anda sendiri, menurut saya orang ini orang baik. Titik. Jangan Anda persaksikan kepada orang lain. Jawab serentak, semangat-semangatnya. Jelas. Sekali lagi jelas. Baca doa kafaratul majlis kita keluar. Subhanakallahumma beraya su berculai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang hadir hari ini adalah penghuni-penghuni syurga Allah. Semoga yang hadir hari ini meninggal dunia pada satu saat nanti adalah husnul khatimah. Semoga yang hadir ini adalah menjadi contoh dan teladan dalam masyarakat, dalam membangun kebersamaan, dalam membangun persatuan, dalam memakmurkan masjid-masjid Allah di mana saja berada. Amin. 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 Demikianlah dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.